semuanya. Itu akan mengambil absen atau mengecek kalian satu persatu. Aditya, Adik Bu. Aldi, Adik Bu. Olivia, ya. Putri, Adik Bu. Alhamdulillah semua hari ini hadir dan tidak ada yang apa. Mudah-mudahan semakin semangat kalian dalam pembelajaran. Biasanya itu kita membacakan literasi membaca Al-Quran. Silakan Atta bacakan Quran surah Al-Lahab surah yang ke-111 terdiri dari 5 ayat. Apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Atta yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Sekarang apakah kalian melihat gambar di depan? Gambar apa nak? Nah, siapa bisa memaknai gambar sebuah pensil? Silakan Mui. Pensil berguna untuk menulis, maka yang kita tuliskan berupa hal-hal yang indah dalam lembar hidup kita dan orang lain. Dengan pensil bisa dihapus, sehingga kita tidak perlu khawatir berbuat salah. Namun kita bisa untuk memperbaikinya dengan cara istiqomah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih kepada Mui. Itulah makna dari sebuah pensil. Jadi, pensil itu baru, kalau dia baru belum diruncing ya, berarti belum bisa kita tuliskan. Jadi, untuk bisa kita menulis, adanya usaha kita untuk meruncingnya, sehingga bisa kita menjadikan hasil karya dari sebuah tulisan. Nah, adanya usaha intinya. Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu? Silahkan Dela bacakan apa yang ingat materi minggu lalu. Materi minggu lalu tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat secara bahasa doa, meminta kebaikan. Semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah nak? Terima kasih kepada Dela yang telah mengingat materi kita minggu lalu, yaitu tentang sholat. Nah, bagus sekali dan pintar. Pada hari ini materi kita berjudul tentang menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu materi kita pada hari ini. Itu akan mengadakan tes kemampuan awal pemahaman tentang menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu tanya, siapa tahu apa yang dimaksud dengan zikir secara bahasa? Coba angkat tangan. Silakan nak. Ingat atau mengingat Allah. Oke, pintar. Sekarang ibu tanya lagi, apa landasan dari zikir itu? Tidak tahu. Nah, untuk itu maka perlu ibu menjelaskan materi kita tentang zikir ini, karena banyak anak-anak ibu yang belum paham tentang zikir. Nah, jadi tujuan materi kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama, setelah ibu menjelaskan materi pelajaran zikir dengan model PJBL, yaitu Project Based Learning. Nah, maka anak-anak ibu harapkan itu bisa memahami hakikat tentang zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ibu akan menanyakan sebuah video. Nah, maka dari itu ibu harapkan anak-anak ibu semua mampu merinci contoh dari sebuah zikir. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah menjelaskan tentang diskusi, maka ibu harapkan kalian mampu memahami dari hikmah melaksanakan zikir. Dan yang keempat yaitu ibu harapkan kalian mampu melaksanakan zikir atau mengamalkan zikir dalam kehidupan. Bisa paham nak? Tahu. Nah, itulah 4 tujuan materi kita. Ibu akan menyampaikan
tematik dan juga tentang mempelajari infografis yang terdapat pada buku paket halaman 52. Kemudian membaca mari bertafakur di buku paket itu pada halaman 53. Nah, sekarang karena materi kita tentang PJBL Project Based Learning, maka perlu buat beberapa kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok. Masing-masing kalian ada yang 6, ada yang 7 per kelompoknya. Jadi Ibu akan membacakan siapa saja yang tergabung kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, Adit, Tasya, Asyifa, Sylvia. Kelompok 4, Febri, Yuda, Irfan, dan Abraham. Sekarang dari kelompok masing-masing itu apa yang harus kalian kerjakan dari 4 tujuan itu? Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang hakikat zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 4 tugasnya tentang bagaimana cara kita mengamalkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nak? Paham apa yang dikerjakan nanti dalam kelompoknya? Baik, silakan bentuk kelompoknya berdasarkan dari yang telah Ibu berikan beberapa nama-nama kalian berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, karena sudah duduk di bangku kelompok masing-masing, maka Ibu cek terlebih dahulu dari kelompok yang pertama. Silakan kelompok 1 angkat tangannya. Mana kelompok 1? Turun tangannya. Kelompok 4. Nah, berarti kalau kalian sudah duduk di tempat duduknya masing-masing, maka Ibu akan menyaksikan sebuah video tentang materi kita, yaitu menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Lihat ke depan videonya. Nah, itu dari video yang telah kita lihat bersama-sama pemahaman tentang zikir. Yang pertama itu pengertian dari zikir, yang kedua contohnya, yang ketiga tentang hikmah melaksanakan zikir, dan yang keempat cara kita berzikir. Sekarang video yang kedua, Ibu akan menayangkannya di papan tulis bagaimana cara kita menuliskan dalam tulisan kaligrafi dari zikir tersebut. Ada subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, maka kalian lihatlah ke depan bagaimana cara membuat tulisannya. Silahkan disaksikan. Nah, di sini ada beberapa contoh alat atau pena kaligrafi yang biasa digunakan untuk menulis kaligrafi. Ini kita lakukan supaya ya kita terbiasa ya, atau lebih mengulangi tangan kita seperti itu. Untuk yang ketiga, cara menuliskan pena kaligrafi. Itulah hasil dari bagaimana cara kita membuat tulisan indah kaligrafi tentang zikir. Paham nak? Paham, Bu. Sekarang tugasnya dalam pembelajaran kelompok masing-masing itu ada 2. Yang pertama tadi video tentang pembelajaran zikir, yang kedua tentang tata cara membuat sebuah tulisan kaligrafi dari tulisannya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Disitulah kalian kerjakan hasil diskusi masing-masing. Paham nak? Paham, Bu. Kelompok 1 silahkan dikerjakan di sini. Kelompok 4 LKPD-nya, dan di sini dikerjakan secara bersama-sama. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Bagaimana nak? Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan kelompok 1 tentang materi diskusinya? Silahkan kerjakan. Kelompok 2 bagaimana? Paham? Paham, Bu. Ada kendala misalkan dalam diskusi? Tidak, Bu.
Ada kendala? Tidak, Bu. Silakan dikerjakan. Mana hasil diskusinya, Nak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai berarti kita akan menampilkan. Kelompok siapa yang akan tampil? Saya, Bu. Semuanya semangat. Jadi ibu yang akan memilih kelompok siapa yang akan tampil pertama. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan diskusi tentang saya sendiri Alif. Saya sendiri Dela. Saya sendiri Nadia. Saya sendiri Iman. Saya sendiri Aldi. Kemudian zikir. Secara bahasa Indonesia adalah ingat. Secara istilah zikir adalah mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk dekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya yang menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana dari kelompok lainnya? Apakah ada salah atau tanggapan? Kita silahkan. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok 4, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 1 yang pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya zikir dengan khusyuk. Menghadapi pertanyaan dari kelompok 4, saya minta waktu sedikit untuk mencari jawabannya. Bagaimana kelompok 1 sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Silakan jawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Siapa yang baca? Oke, silakan berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan jawaban dari kelompok 4, yaitu tentang cara berzikir dengan khusyuk. Merupakan cobalah ingat satu hal saja dalam kehidupan ini yang kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebesaran dan kekuasaannya yang meliputi semua yang ada di alam semesta ini. Itulah jawaban dari kami kelompok 1 ke kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah merasa jelas dan puas atas jawaban dari kami? Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan kami. Kami merasa sudah jelas dan puas atas jawaban yang kelompok 1 berikan. Terima kasih. Kalau sudah selesai, maka kita perlihatkan dari hasil karya kelompoknya. Silakan ke depan. Jadi inilah hasil dari bentuk karya masing-masing kelompok 1 sampai 4. Bagaimana kelompok lainnya sudah melihat? Sudah, Bu. Silakan. Baik, Ibu akan memberi penegasan sedikit tentang hasil diskusi kelompoknya. Sudah Ibu perhatikan dari awal sampai akhir. Walaupun hasil diskusinya bagus, tapi tidak bekerja sama juga dengan tidak. Paham, Ibu? Jadi, yang paling terbaik dan paling bagus dari diskusi keduanya yaitu kelompok 2. Kita beri plus buat kelompok 2. Itulah hasil dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Maka kita beri plus buat semua kelompok yang telah mempresentasikan semua hasil diskusinya dengan baik. Itulah hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan angkat tangan. Oke, Ibu tunjuk Fadila, silakan. Terima kasih, Bu. 1. Zikir juga merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang kita akan melakukan tes formatif atau yang dinamakan dengan tes. Selama kita proses pembelajaran dari awal sampai akhir, Ibu akan melihat bagaimana hasilnya. Pertanyaannya Ibu kirim melalui link WA kelas kita. Kasih waktunya 5 menit.
uji kompetensi pemahaman pada halaman 67. Sudah kita Bu? Apa Habib sudah? Nah, untuk materi kita minggu depan, maka yang akan kita lakukan yaitu tentang sujud syukur. Nah, kalian pahami di rumah apa itu sujud syukur, kapan kita lakukan dan kenapa kita lakukan. Paham itu nak? Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu tanya, apakah anak-anak ibu semuanya merasa senang pembelajaran hari ini? Baik, ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu materi kita tentang menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Zikir secara bahasa artinya ingat atau mengingat Allah. Sedangkan secara istilah yaitu bahwasanya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga yang zikir itu didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 41. Paham nak? Nah, untuk itu ibu akan memotivasi kalian sedikit tentang materi kita hari ini. Kalian kan sudah belajar tentang zikir, ya kan? Nah, maka praktekkanlah zikir itu di rumah. Tidak hanya setelah kita sholat saja, tetapi ketika kita dapat musibah, maka kita ucapkan apa? Astagfirullahaladzim.